Jamaah yang dirahmati Allah, telah datang kepada kami seorang dermawan tokoh masyarakat yang selalu peduli sama orang susah. Bawaannya pengen ngebantu mulu, mengharap ridho Allah, kata dia. Hari ini beliau ikhlas quote on quote tanpa diminta telah menyumbangkan dana sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan renovasi tempat wudhu. Beliau ini adalah Bapak Rijal bin Ali. Catat di kepalanya semua, Rijal bin Ali. Dia orang dermawan. Doanya mana doa? Oh iya, kami doakan semoga sedekah beliau menjadi amal jariah, dilipat gandakan pahalanya, dimudahkan segala urusannya, dan dipanjangin umurnya sampai lama banget dah. Mesti banget ya bang diumumin kemana-mana. Tahu nih marbotnya nih, emang nih kan orang jadi pada tahu amal ibadah gua gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuman gak enak hati aja gitu kan. Orang di sini pada miskin gitu. Tapi nggak apa-apa dah, biar jadi motivasi orang-orang buat sedekah juga gitu, bro. Tapi emang itu jatuhnya bukan pamer bang. Ya gimana ya? Elah, gua juga tahu gua. Di sini budayanya emang gitu, bre. Kalau ada orang baik hati, tulus, ganteng, semua orang berhak tahu gitu. Ntar orang pada tahu lu kaya, ribet lu bang. Papa, ini si Mas Prio datang nih. Nah, apa kata gua? Aduh, susah ya. Aduh, susah. Orang dermawan mah dicari-cari sama orang. Tadi dulu ya, gue tinggal dulu. Ada orang lagi butuh serpian-serpian harta gua. 3 jenis power yang ada pada manusia, bang. Otak, otot, duit. Ada lagi sih kekuasaan sebenarnya. Tapi karena kita bukan anak pemimpin yang dikotok, jadi susah juga gitu ya. Ormas juga sih, tapi itu power yang diada-adain. Dari 3 power ini, 2 yang ini jadi nggak penting kalau lu punya 1 ini. Bener bang, orang berotak bisa dibeli, orang berotot bisa dibeli. Dan kalau lu perhatiin lagi nih, lu punya ini ujung-ujungnya buat punya ini, lu punya ini ujung-ujungnya buat punya ini. Jadi pada ketentuan standar hidup manusia, ini penting. Contohnya makhluk hidup 1 ini bang. Terakhir dicek, otak punya dia, otot punya juga. Tapi karena gablak duit, ujung-ujungnya ngibrit juga ke orang berduit kayak gua, tipikal manusia. Jadi gini mas, kemarin kan papa baru meninggal 40 hari yang lalu. Jadi kita mau ngadain kenduri nih, cuman... Nah ini bang, contoh orang yang gak ngerti cara jadi orang miskin yang baik dan benar. Udah tahu gablak duit, maksa ngadain 40 harian. Kata gua mah ya, orangnya kan udah mati ya. Ya udah ikhlasin gitu, jangan nambah urusan. Tapi ini agak beda nih kasusnya, karena kan gua orang baik ya. Jadi tentu aja dong gua bantu ya kan. Ini untuk kenduri ya, salam buat mama, salam buat nenek, salam buat ponakan, salam buat semuanya dah. Pokoknya semuanya mesti tahu gitu ya. Ya siap, makasih ya mas. Dipoto kita. Oh ini buat dokumentasi aja, nggak apa-apa. Oh iya, siap. Semoga tangan yang memberi ini nggak pernah kering dari rezeki. Amin bos. Udah Gi, pulang. Ya sekali lagi makasih ya mas. Papa, itu mah nggak usah, nggak harus kok 40 harian. Tidak bisa. Ketika ada orang membutuhkan, disitulah tangan orang kaya diulurkan. Tapi papa ngasih buat aku sama anak-anak aja suka kurang, malah orang dibantuin mulu. Jadi bini gua nih bang, dia nih orangnya sotoy abis, nggak pandai bersyukur dan tidak ringan tangan. Bini itu wajib dukung suaminya bantu orang. Untuk kesekian kalinya papa bilangin ya, papa pinter, papa ngerti mana yang mesti dibantu, mana yang kagak. Ayo next. Ini lu sepupu 3 kali ya, butuh duit buat utang pinjol, goblok. Orang nggak punya duit maksa begitu, goblok. Aduh, kalau nggak dibantu besok mati konyol. Ya udah, gua orang baik kan. Ambil tuh secukupnya di situ tuh. Ya itu ya, ya itu. Next. Ini lu ponakan jauh, butuh duit buat tebus petugas keamanan, tolol. Abis ngapain lu bocah? Abis narkoboy lu ya? Aduh, kalau nggak dibantu ntar emaknya nangis kelojotan. Ya udah serah lu dah, ambil sono. Narkoboy lagi gak usah di penjara, di kuburan lu, dijejek tanah, mampus beban. Next. Ini si Fikri. Lu minta tolong gua nih. Iya mas, saya lagi butuh buat lahiran bini saya sesar. Tar dulu, aduh Fikri ya. Gua gak demen sama lu, kelakuan lu kayak tai. Lah saya pernah bikin salah apa mas? Kan lu yang mau dicerain bini lu kan? Enggak mas, nih biar saya jelasin. Enggak, cukup ya, masih banyak urusan gua. Lah mas, dengerin dulu mas, bentar. Kita ngobrol-ngobrol dulu mas, bentar mas. Tuh, gue milih-milih juga mana yang mau dibantu, mana yang kagak. Cara milihnya aja udah nggak beres. Yang jangan dibantu malah dibantu, yang harusnya dibantu malah kagak. Tuh, lihat tuh, sotoy habis bang. Udah cewek lu di sana dah, dandan biar cakep dilihat orang, demek banget tuh muka. Ya duitnya mana? Papa duit habis buat ngasih orang mulu, buat aku sama anak-anak mana? Kamu mah jadi bini gak pintar ngitung sih. Masa 800.000 sebulan buat dandan kurang? Aku tuh nggak suka ya papa tuh kebanyakan gaya depan orang, tapi dalamnya pelit sama bini. Nih apa? Kalau suatu saat kita kenapa-napa, jangan bilang aku belum pernah ngasih tahu ya. Kamu besok nggak usah datang lagi ya. Misi mas, misi. Ya, siap. Tuh, lihat tuh. Orang kalau lewat mah misi mas gitu. Tahu nggak kenapa? Karena di sini ada Toyota Yaris. Aela bro. Pemandangan kayak begitu udah biasa bang. Lihat no, lihat. Dia kaya tapi dermawan loh. Iya, kutol berbagi, mati masuk surga dia. Jalur ekspres. Emang ya, sedekah tuh nggak bikin kita miskin bre. Justru rezeki jadi ngalir lancar gitu. Kalau lu punya ini, respect orang murah. Kalau lu punya ini, pendapat lu di nomor 1-in. Kalau lu punya ini, orang nggak bisa macem-macem, bener
bener. Mas, mobil tuh jangan diparkir di sini ngapa sih mas? Jalanan udah kecil makin kecil lagi. Dih, suka-suka gua. Mobil-mobil gua, rumah-rumah gua. Ya emang rumah mas, tapi ini jalanan bersama. Mas, kalau iri mah jangan kelihatan banget. Dih, ngapain gua iri? Gua juga punya mobil kocak. Iya, Ayla. Ya seenggaknya gua punya mobil taruhnya nggak di jalanan karena gua masih punya malu. Gue nggak suka ya, gua laporin ke RT lu. Mas, jalanan tuh milik bersama. Jadi semua juga punya hak pakai. Kalau mobil mas ini parkir di situ, ya ini bagian dari hak dia, paham gak? Ya nggak bisa dong, jalan kecil begini mau dibuat parkiran. Sekarang semua orang punya mobil parkir di jalanan semua gitu. Loh, kita ini kan hidup bertetangga harus saling toleransi. Mas tuh jangan dikit-dikit baper dong. Dia parkir juga depan rumah dia doang kok. Kecuali parkir depan rumah mas, baru saya maju. Asal lu aja dah, makan tuh jalanan sekalian. Kata gua kemarin, Bang, kalau lu punya ini 99% masa lalu selesai. Dari awal juga aku kan udah gak setuju kita ngambil mobil, Pak. Kita rumah aja masih ngontrak, garasi nggak ada. Mending ngumpulin buat rumah dulu dong. Sekarang ngambil mobil sebulan 5 juta berani banget. Papa tuh jadi orang gak ada perhitungannya. Lah justru kan itu udah dihitung kali. Gaji aku kan sebulan 8 juta, belum bonus. Ya lebihnya masih banyak banget lah. Oh iya nih cewek gak pandai bersyukur, susah jadinya. Emang kamu gak senang punya mobil coba? Aku juga mau punya mobil, tapi sekarang belum saatnya. Banyak yang lebih penting. Dengerin bini sekali-sekali, kenapa sih, Pak? Kalau suatu saat ada apa-apa, kita gak ada pegangan loh. Lah ngomongin pegangan ini apa? Justru ini aset kita. Kalau kita kenapa-napa kan bisa dijual, bisa digade, bisa dirental, banyak opsinya. Nah itu tuh, itu. Itu apaan tuh? Kamu ngapain bawa blender itu? Maksudnya apaan? Ya itu saya mau bawa ke tukang rongsok Pak, kan itu yang rusak, biar nggak numpuk di toko aja. Tapi nggak ada laporan pembuangan. Terus kenapa itu nggak pakai motor toko? Ini malam-malam juga loh. Ya itu Udah nggak usah alasan lagi, ngapa sih? Udah kata bahasa begini, ngaku aja udah. ya saya minta maaf Pak, saya hilap Pak. Itu cuma 1 kali kok. 1 kali bapak lo siluman. Ini total ada 6 barang kamu catat rusak selama 2 bulan ya. Gak ada satupun yang masuk ke distributor. Itu barang pada kemana? Saudara saya kemarin habis kelilit pinjol Pak. Terus ponakan saya minta ditebus petugas keamanan. Saya kalau nggak terpaksa juga nggak bakalan gini kok Pak. Rijal, kamu kalau minta tolong saya bisa bantu. Tapi kalau kamu ngutilin barang di toko terus pura-pura rusak, udah lain cerita Jal. Kamu besok harus datang lagi ya. Pak jangan, kasih kesempatan sekali lagi Pak, tolong Pak. Jadi maksud lo selama ini lo ngebantuin orang pakai duit hasil ngebetak barang toko bang? Pantesan kaya lo. Ya habis gimana? Zaman sekarang mah kalau nggak banyak main nggak bisa hidup. Ya sekarang udah dipecat begini, hidup lo gimana? Ya gimana ya? Gimana ya? Aduh, cicilan mobil jalan lagi. Ini jatuhnya sih musibah ya bang, namanya manusia. Bukan musibah, ajab, beda. Ih bacot lu, gue lagi ngomong. Mudah-mudahan sih ntar diganti sama yang lebih bagus ya bang. Ya, iya gak sih? Maksudnya kan gue selama ini baik sama orang gitu. Masa sih jatuhnya kelamaan? Untung pas gue di atas, gue sering baik sama orang. Jadi teman-teman gue masih pada solid bang. Gak ninggalin gue, baik-baik. Udah, nggak usah kebanyakan dipikirin mas. Main lagi lah kita, main. Ntar gue dapat gantinya, santai. Kalau ada apa-apa ngomong sama saya dah. Kalau udah ngomong sama lu tuh semua ngapain? Ya gue dengerin. Ih, lucu orang bego. Cicilan 4 juta, kontrakan 1 juta, token 400, pempes bocah 200, TK si abang 350. Anjir, gak bisa tidur gua. Gini rasanya kena PHK. Aduh, mesti buru-buru dapat kerjaan lagi gua. Lagi kenapa pakai ketahuan sih? Padahal itu blender barang terakhir loh. Niatnya udah gak mau nyomot barang lagi gua, bener. Alah, percaya malu mah mending percaya Hitler mati di perindapan. Lah gua juga ngukur-ngukur kali bro. Ini apes aja gua, apes. Enggak, bukan apes, teguran itu bang dari Tuhan Yang Maha Esa. Masih bisa merasa suci lo? Nol semua bang, buat masjid, buat saudara, berak semua, tai. Lo tai. Bini udah tahu bang. Jangan dah, ntar bikin ribet doang. Iya, soalnya bini lo Lu bener. di belakang kamera tapi bacot lu gede bener lu ya. Ya emang bener semua bang. Coba aja lo dengerin bini lo. Elah. Kalau sampai bulan depan gua belum dapat kerja lagi, kayaknya mesti ada barang yang gua jual deh. Tapi apaan ya? Apa itu aja ya? Papa, kalau ngemas aku di laci kok nggak ada ya? Saya kan habis kena PHK om. Nah kebetulan lagi ada cicilan mobil masih jalan. Kalau boleh minta tolong pinjem buat bulan ini aja gitu om. Oh bener ternyata, dia udah jatuh miskin anjir. Iya, gue juga dengar itu katanya dia ketahuan korupsi, tolol banget. Benar, koruptor kan tolol bangetnya. Bukan, tolol banget bisa sampai ketahuan. Oh, emang berapa cicilannya? 5 juta om. Udah mah tolol, gak tau malu lagi. 3 kata lucu, koruptor punya malu. Waduh, 5 juta. Itu gak bisa kurang lagi tuh. Ya maunya juga dikurangin sih om. Cuman ini kan dunia nyata ya, bukan mimpi. Om kebetulan lagi gak ada, Jal. Baru kemarin duit kepake buat benerin motor. Lah kok nggak ada sih? Kan saya udah pernah bantuin saudara om kenduri. Dih, kok ngungkit-ngungkit sih? Kan udah gue bilang minta tolong sama yang lain aja kemarin. 3 kata lucu, koruptor tulus membantu. Ya kalau ada mah udah om kasih, Jal. Ya udah kalau gitu apa 2 juta gitu ada om. Bre, tolongin gua, Bre. Oke, aman. Papa coba kita ngobrol dulu di dalam pak. Beneran, Jal, gak ada. Maaf ya, beneran dah. Ya udahlah.
Ih, songong banget orang, nol attitude. Saudara pada kayak monyet, heran gua. Waktu gua seneng nyamperin, waktu gua susah lupa ingatan. Emang bener kata orang ya, yang beneran peduli sama kita tuh ketahuan waktu kita lagi susah aja. Lagi susah mah munafik semua orang. Papa, kalau ngemas aku yang di laci kok nggak ada ya? Papa jual ya? Buat bayar cicilan. Lah katanya dioper kredit, kok masih bayar cicilan? Enggak, digade. Astaga, Papa tuh kenapa sih nggak pernah dengerin aku? Aku bilang udah lepas aja itu mobil, kita udah nggak kuat Ya bayar. kalau dilepas kita jadi susah dong kemana-mana. Kan emang jarang dipakai juga. Ini tumben loh ada bini yang siap diajak susah. Malah suaminya pala batu kayak begini. Masih soto ya udah Papa yang ngatur udah. Yang Papa cari tuh apa sih? Bangga gitu punya mobil, biar dipandang orang gitu. Itu mas kawin juga Papa nggak berhak jual tanpa izin aku. Ya udah ntar bisa Papa. Ya Mas. Mas Rizal, maaf ganggu nih. Anak saya biar masuk pesantren Mas, tapi masih kurang 3 juta. Kalau Mas ada, saya pinjem gitu. Nih Mas paling bisa segini sih saya. Oh, segini doang nih. Iya sih, maaf ya Mas. Ya udahlah. Emang duit tuh ibarat magnet ya Bang. Pas duit banyak kayaknya orang pada ketarik semua kemari. Kalau udah nggak ada ya udah kabur semua. Itu Papa kasih tuh dia minjem duit, masih belum kapok Pak. Ya habis Papa nggak enak. Nih makan nih tai, enak gak tuh? Ya Mas. Orang mah pada kayak gitu ya. Mentang-mentang di sini udah nggak ada Toyota Yaris, tahu-tahu respect hilang. Masa hormat sama orang yang berduit doang sih? Kerjaan belum ada yang manggil, tabungan makin tipis saja, cicilan masih jalan lagi. Udah paling bener dengerin bini lu Bang, lepas itu mobil biar cicilan gak pusing lagi. Ih sayang bre, udah jalan setahun kali. Ya udah, oper kredit kan masih balik duitnya. Ya nggak semua, jauh banget, sayang lah. Tuh, lu perkara cari sendiri Bang, makanya stres sendiri lu. Aduh, musibah kok datang nggak atu-atu ya. Maksud gua kan slow aja gitu. Begini gimana ngadepinnya gua? Orang yang kemarin gue bantu pada ngilang semua. Rasanya gue pengen nulis status. Ternyata lebih gampang nyari musuh daripada nyari temen tulus. Ih gila, abis nulis status tuh rasanya kayak lega gitu ya. Biarin orang pada baca, biar pada ngerti tuh orang-orang busuk. No, dia ada status lagi bro. Lagi susah begini baru kelihatan mana yang beneran saudara, mana lintah darat. Gak apa-apa, gua catat atu-atu kok. Alhamdulillah, sekarang dia susah. Gua kira gak ada miskinnya tuh orang. Kena karma kali ya? Itu akibat dari orang sombong. Lihat gak lo kemarin pas katanya dia nyumbang buat masjid? Lehernya nonggak, songong banget. Nyandoin dia mampus banyak bro. Mobilnya aja juga udah gak ada. Kelihatan banget BU-nya. Kadang capek pura-pura kuat tapi gak ada pilihan lain. Dia jatuh miskin. Lu semua. Kopi gua yang bayar semua. Papa, aku kerja lagi ya. Jangan anak-anak sama siapa? Kan Papa masih di rumah. Kalau Papa udah kerja bisa dititip sama ibu. Tempat kerja aku yang kemarin nanyain lagi. Gak usah deh, sekarang syukurin dulu yang ada. Nanti kalau udah rezeki juga enak lagi. Masalahnya bukan di situ, Pak. Sekalipun Papa dapat kerja lagi, tetap aja selalu kurang buat aku sama anak-anak. Aku mau buat tambah-tambah. Ya itu berarti kamu gak bersyukur. Gimana mau bersyukur sih, Pak? Kemarin gaji Papa sebagian besar udah buat cicilan mobil. Uang buat pegangan malah dikasihin mulu ke orang. Apa yang disyukurin? Sekarang mereka yang dulu suka dibantuin pada inget ke sama Papa? Tahun depan si abang udah SD. Aku gak mau ya dia sekolah di tempat ecek-ecek. Aku mau yang terbaik buat anak. Papa boleh gak peduli sama aku, tapi kalau sama anak-anak, aku gak terima. Besok aku mau kesana. Mampus lu Bang, goblok sih lo jadi orang. Bagus Mbak, gituin aja laki lo, otaknya kagak ada. Resiko punya bini kerja di rumah kita nggak diurusin bang. Nggak peduli laki lagi sakit begini, kalau mesti kerja ya kerja. Bos dia sekarang ganti bang, udah bukan yang di rumah lagi. Halo ma? Iya Pak, anak-anak udah pada makan. Lah tanyain dulu ke ini laki masih sakit begini. Oh Papa masih sakit? Nggak tahu nih, kok tumben bener demam lama begini ya. Izin sehari nggak bisa mah? Nggak tahu juga sih dikasih apa enggak. Kalau nggak pulang cepet deh, izin gitu. Belum tahu sih Pak, ntar aku kabarin aja ya. Ya udahlah. Stres kali itu Bang, banyak pikiran lu itu. Kapan sembuh ya? Ntar kalau ada panggilan kerja nggak bisa jalan gua. Lagi sakit begini rasanya pengen nulis status. Badan bisa nahan sakit, tapi hati nggak kuat nahan sepi. Tengokin tuh temen lu tuh, ntar mati lagi. Lu aja kan sahabat sejati tuh. Gak minta dijenguk, cukup ditanya kabar aja. Bentar lagi ada yang datang nih nengokin. Tunggu aja nih, bentar lagi. Gak ada, lu diketawain. Semua orang senang lu mampus Bang. Tuh, lo nggak punya temen sih, makanya nggak tahu. Pak Malik. Maaf nih ganggu, saya langsung aja ya. Utang yang kemarin udah bisa bayar belum? Saya lagi ada keperluan mendadak. Aduh, belum ada pak, saya lagi sakit pak. Oh gitu, maaf ya saya lagi perlu banget nih. Tolong dah bagaimana kek? Ya lihat dong, saya lagi sakit pak, masa begitu sih? Aduh, jadi nggak enak saya. Sebenarnya Udah saya pokoknya nanti kalau udah ada juga saya ganti pak, nggak kemana-mana saya. kan gue juga bilang, lu banyak pikiran itu. Lu daripada bacot dari tadi ya, mending bantuin gua dah, itu bayarin utang dah. Lah, gua mah cuma suara-suaraan doang bang. Wujudnya nggak ada gua. Orang pada ketai semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak masih nggak enak badan? Iya nih, aduh nggak tahu. Kita ke dokter aja deh yuk sekarang. Ke dokter? Emang duitnya ada? Ada lagi megang nih, yuk. Bentar, nggak usah ke dokter deh, ntar juga sembuh dah. Ya jangan juga, itu udah 3 hari, sakitnya udah lain itu. Tapi sayang duitnya, buat cicilan mobil aja dah. Masih mikirin gituan, Pak? Lagi sakit begini masih mikirin gituan? Ya kan nggak bisa dilupain juga itu. Aku sayang sama Papa, tapi Papa nggak sayang sama diri sendiri. Sekalipun aku punya duit juga, aku nggak mau bayar cicilan mobil. Lah terus buat apaan kerja kalau gitu? Ya buat keperluan kita. Emang mobil bukan keperluan kita? Bukan. Ya udah besok berhenti kerja aja, dah ngapain kerja capek-capek? Nggak mau, aku mau tetap kerja. Ya udah nggak usah pulang, kerja ya sono, cari duit sendiri sono. Lah pergi beneran dia, kan gue lagi sakit ini, jangan ditinggal. Ya kan lu suruh pergi, ya dia pergi bang. Ini emosi doang bre, harusnya kan baik-baikan aja gitu, orang gue lagi sakit. Ih, itu mah masih baik bang. Gua jadi bini lu udah gua smackdown lu. Ah lu mah emang gak pernah setim sama gue lu. Beneran sendiri doang gue, anak-anak dibawa. Kemana tahu, pulang kali ke orang tua dia. Nah itu pulang tuh. Bentar mah. Fikri, Iya mas, saya lagi butuh buat lahiran bini saya sesar. gue gak ada mana malu, kelakuan lu kayak tai. Lah saya pernah bikin salah apa mas? Kan lu yang mau dicerain bini lu kan? Enggak mas, nih biar saya jelasin. Enggak, cukup ya, masih banyak urusan gue. Lah mas, dengerin dulu mas, bentar. Nih mas. Ya makasih ya. Udah 3 hari nih kayaknya gini. Lah terus kenapa nggak ke dokter mas? Aduh panjang masalahnya. Berobat mas, kalau udah 3 hari mah takutnya DBD atau tipes. Yang dulu suka gue bantu pada kabur. Lu yang gak pernah gue bantu malah nengokin gue ya? Ya nggak apa-apa, saya mah emang pengen nengokin aja. Enggak, maksudnya aneh aja Pik. Kenapa jadi kebalik gitu ya? Masa orang pada gak inget ya? Kalau saya bilang sih, justru masalahnya datang dari diri mas. Kenapa tuh? Ngarep sama orang. Iya. Ngarep sama orang tuh capek loh mas. Karena orang gak ada yang sempurna. Kalau ngarepnya sama Allah, kita gak pernah capek, bener gak? Iya juga sih. Yang bikin gue sedih tuh kayak gue kayak gak ada siapa-siapa gitu. Diperparah sama perasaan dulu gue banyak bantu orang dah. Masa gak ada yang inget sih? Mas gak usah sedih, Allah tuh selalu ada loh buat mas. Sekarang mas bayangin aja nih, ada orang gak cuma dicuekin, dibenci satu kampung, sampai bapaknya sendiri benci sama dia. Rame-rame satu kampung mau bakar dia. Tapi dia gak takut sama sekali, karena dia percaya sekalipun dia gak punya siapapun, gak apa-apa. Karena Allah aja udah cukup buat jadi penolong dia. Mas gak usah sedih. Justru sekarang jadi aneh loh. Kalau mas bilang gua gak ada siapa-siapa, ntar Allah jadi kayak, lah terus gua apaan nih? Gitu mas, bener gak? Saya bicara ngawang-ngawang aja nih mas ya. Bisa jadi Allah takdirin orang-orang menjauh dari mas, supaya akhirnya mas gak bisa ngarep sama siapa-siapa lagi kecuali Allah. Bener gak? Waktu kita ngelakuin suatu kebaikan ya mas, tujuan kita tuh sebenarnya apa sih? Pasti karena ngarep ridha Allah, bener nggak? Iya benar. Yakin? Bener nggak? Ya iya gue mah. Enggak, coba pikir lagi deh, bener nggak? Gue gak ngerti arah lu kemana. Jadi waktu kita ngelakuin kebaikan, kita pasti ngarep Allah seneng, Allah puji gitu kan. Tapi waktu kita misal bantu orang, orangnya terima kasih sama kita, tiba-tiba ada yang lain tuh, ih keren juga ya gua, untung ada gua. Makin sering kita terima, makin lupa kita sama tujuan awal kita ngelakuin kebaikan mas. Bukan orang lain terima kasih ke kita itu salah, tapi hati kita bagaimana setelah dapat pujian. Lebih penting mana, pujian dari dia atau pujian dari Allah? Akhirnya perlu ditanya, kita ngarep pujian dia atau pujian dari Allah, bener nggak? Sebenarnya ini tuh betul latihan tahu mas. Coba deh sekali-sekali tutupin. Usahain jangan ada yang tahu. Gak usah dikontenin, gak usah diumumin. Pokoknya gak ada yang boleh tahu. Lawan perasaan pengen dipuji orang. Gak apa-apa kok dia gak tahu karena Allah tahu. Itu udah lebih dari cukup. Awalnya pasti berat, tapi lama-lama biasa aja kok. Tapi bagaimana dong? Maksudnya kan orang pasti tahu. Terus kalau orang tahu berarti orang bakal muji. Misal gue bantu lu sesuatu nih, artinya kan lu tahu gue lagi bantu lu. Masa gue mesti anonimus mulu, tiba-tiba gue selipin amplop di pintu lu taruh duit gitu, bilang dari hamba Allah, masa gitu? Ya betul, makanya pada akhirnya tetap kita harus bisa ngelawan rasa pengen dipuji itu mas, sekalipun orang tahu. Tadi itu cuma metode latihan doang. Walaupun nanti pasti ada pujian datang, pada akhirnya mana sih yang paling penting? Oke lu puji gua karena ngehargain gua, tapi sebetulnya yang gua butuh itu pujian dari Allah, bukan pujian dari lu. Gitu mas. Kalau kita ngarep pujian dari orang lebih gede daripada kita ngarep pujian dari Allah, kan Allah bisa gini. Misal kita bantu orang apa gitu, terus kita ngarep dipuji dia, Allah bisa gini mas. Oh ya udah, kalau gitu lu nggak usah kasih pahala ya, minta pahala aja sama dia tuh. Gitu mas. Bisa-bisa semua yang udah mas lakuin itu nol nilainya, bersih nggak ada ampasnya. Serem banget kan mas? Selama ini gue ditipu sama dunia. Seakan dunia ngasih apa yang gue mau. Padahal sebenarnya semua yang gue punya juga dari Allah. Kenapa gue mesti bangga? Kenapa gue mesti ngarep dunia mandang gue?
Gue jadi kayak kebawa suasana sih bang. Karena dihormatin orang, karena dipandang orang, bikin standar pencapaian hidup gue berubah gitu. Seakan dunia ngasih gue tugas, gue mesti jalanin, udahannya gue mesti laporan. Habis itu gue ngarep dipuji. Sampai lupa gue ada tugas dari Allah. Tanggung jawab sama anak bini gue kan kebaikan yang kayaknya dunia gak lihat gitu. Tapi itu tugas dari Allah. Dan gue malah jalanin tugas yang dunia kasih. Apa yang gue kejar? Kenapa mesti gue kejar? Anak-anak lagi ngapain? Itu main aja tuh. Papa udah sembuh. Udah. Aku minta maaf ya. Enggak. Papa minta maaf. Mobil udah papa lepas. Kita pulang yuk. Allah tahu yang terbaik buat gua. Sedangkan dunia gak tahu apa-apa. Sekarang gue siap kehilangan dunia ini. Karena gue tahu Allah bakal selalu jadi penolong gue, insya Allah. Pujian tuh bikin nyandu loh mas. Makanya ada orang yang nama depannya dikasih Haji. Ada orang yang ngonten bagi-bagi duit tiap hari tapi ternyata pelit sama istrinya. Ada orang lagi ngejabat jadi wali kota, kebanyakan dipuji. Ujung-ujungnya dia mutusin jadi presiden. Kemungkinan mereka tuh ngejalanin tugas dari dunia mas, bukan tugas dari Allah. Kalau kita udah kecanduan sama pujian, pas kita nggak dapet tuh rasanya kayak kehilangan gitu. Akhirnya pas kita ngelakuin sesuatu nggak dapat pujian, kita kecewa sendiri. Bedain sama kita nggak ngarep sama sekali pujian selain dari Allah. Selesai mas, nggak akan kita pernah kecewa, percaya deh. Makasih ya. Siapa sih nyangka nggak taunya lu sekarang yang nemenin gue di sini. Saya tahu berat mas, tapi semua itu pasti ada kenapanya. Kita mah jalanin doang nih, sedangkan Allah tahu masa depan kita kayak gimana kan. Kalau mas tanya saya, seandainya satu dunia udah nggak ada yang peduli sama saya sama sekali, ya nggak apa-apa. Gue bakal tetap baik sama orang. Tapi itu karena Allah suruh gue begitu, bukan karena pujian mereka. Dan gue bakal berusaha gak ungkit-ungkit itu, karena gue ngelakuin itu bukan karena nunggu balasan mereka, tapi nunggu balasan dari Allah. Kalau gue minta tolong sama mereka, bukan gue butuh mereka, tapi gue butuh Allah buat mereka tolong gue. Hati-hati di jalan ya, Pak. Iya, ntar papa pulang jalan mau gak? Kemana? Ya kemana ke, kita aja, pakai motor. Mau? Dari sekian banyak wanita, Allah pilihin dia buat jadi istri gue. Padahal Allah tahu sifat buruk gue. Berarti gue nih ibarat cobaan bini gue ya. Tapi dengan kata lain, Allah berarti udah siapin solusi buat gue. Bahkan jauh sebelum gue mulai gak beres. Bahkan dari pas gue lupa sama Allah. Kali ini gue gak butuh pujian dari siapapun kecuali Allah. Gue gak butuh balasan siapapun kecuali Allah. Gue sayang sama istri gue karena Allah. Informasi yang belum main game Tekotok, Anda ketinggalan bapak. Tekotok IO udah rilis. Lo orang kan suka kesel sama tingkah laku manusia ya. Nah di sini lo bisa tabok menabok sesuka hati bang. Santai ayo. Pala lo gue beli. Pakai karakter yang lo demen, siapa dah serah lo. Dandanin orangnya juga bisa. Dapetin semua arenanya. Naikin level lo. Masuk ke liganya. Tabokin semua yang lo lihat. Ya jangan semua sih. Maksudnya kalau level lo di bawahnya lo yang kena tabok. Abis itu menang. Makanya sama orang tua jangan kurang ajar ya. Biasain. Ayo bre, download sekarang. Linknya ada di deskripsi.